Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa dalam ruang Merdeka Belajar. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara menjawab esai-esai atau pertanyaan-pertanyaan dalam program guru penggerak. Baiklah, saya akan membahas misalkan ada salah satu contoh dari pertanyaan esai seperti ini misalkan. Perkembangan menuntut kita untuk terus belajar hal-hal baru. Ceritakanlah pengalaman Anda saat mendapatkan masukan atau umpan balik terkait kemampuan Anda. Nah, ini salah satu contoh pertanyaan dalam esai dan bagaimana cara Anda menjawabnya adalah jangan lupa kapan waktu terjadinya, seperti tanggal, bulan, tahun, kemudian juga peristiwa apa ya. Ceritakan saja hal-hal baru yang Anda dapatkan. Misalkan, kalau saya dulu saya jawab tuh seperti saya ikut webinar-webinar ketika masa COVID-19. Kemudian juga saya ceritakan bagaimana cara saya waktu itu belajar hal-hal baru seperti menulis buku. Nah, itu saya ceritakan kapan waktu kejadiannya dan bagaimana seperti apa tempatnya di mana dan semua euforia yang ada dalam pengalaman itu saya ceritakan semua. Seperti itu. Nah, dari pengalaman saya belajar hal-hal baru tentu saja akan mendapatkan umpan balik atau masukan entah dari ekosistem sekolah atau juga rekan sejawat. Nah, itu sangat membantu saya dalam melakukan hal-hal baru itu, merefleksikannya menjadi bertambah bersemangat. Nah, itu saya ceritakan juga umpan balik seperti apa dan bagaimana dan apa yang saya rasakan ya ketika mendapatkan umpan balik atau respon yang saya dapatkan dari rekan sejawat atau juga murid-murid saya, misalkan mencoba hal-hal baru, aplikasi-aplikasi pembelajaran yang baru itu saya ceritakan semua. Jadi real yang kita ceritakan, yang kita kemukakan dalam jawaban esai dalam guru penggerak itu adalah real, bukan wacana. Maka oleh karena itu kalau seandainya jawaban itu real, maka tahun, tempat, atau nama orang dalam kejadiannya juga harus diceritakan. Tidak perlu hal-hal besar, hal-hal kecil pun juga itu yang penting kita ada aksi, kemudian juga kita pernah melakukan hal tersebut, itu ceritakan saja. Lantas pertanyaan berikutnya masih berkaitan dengan pertanyaan yang tadi adalah, bagaimana cara Anda menyikapi masukan dan umpan balik tersebut untuk pengembangan diri Anda? Ini Anda boleh ceritakan ya, dari umpan balik dari rekan sejawat atau lingkungan yang Anda dapatkan ketika Anda belajar hal-hal baru boleh diceritakan dan bagaimana istilahnya langkah kita ke depannya dalam menerima umpan balik tersebut. Misalkan, saya tentu saja ketika menerima umpan balik tersebut itu memecut saya untuk menjadi lebih baik lagi. Misalkan dengan menerbitkan buku karena saya belajar hal-hal baru dalam hal kepenulisan dan itu harus saya jadikan buku dan itu saya sebutkan bagaimana prosesnya dan seperti apa dan judul bukunya itu apa. Seperti itu bisa diceritakan atau hal-hal yang lain yang ibu bapak. Baik, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana aplikasi hasil proses pembelajaran yang Anda sebutkan di dalam pekerjaan Anda? Ini masih menyambung dengan hal-hal tadi yang saya kemukakan adalah tentang belajar hal-hal baru. Yang saya ceritakan adalah belajar hal-hal baru itu adalah belajar tentang cara kepenulisan buku, belajar tentang mengenal aplikasi-aplikasi pembelajaran baru ya ketika masa pandemi yang saya ceritakan misalkan dari mulai Google Classroom, Kahoot, Jimit, Zoomit, dan itu hal-hal yang baru sebelum pandemi itu barangkali saya hanya sesekali menggunakannya saja, tapi setelah pandemi ini mau tidak mau saya harus menggunakan dan itu hal-hal yang baru. Ya dan itu butuh adaptasi dan butuh
penyesuaian diri bagi saya sendiri dan itu saya ceritakan. Nah, eee, apa sih dan bagaimana prosesnya itu dan apa tingkat keberhasilannya itu? Di sini bisa Anda ceritakan, ibu bapak ceritakan hal-hal baru tersebut yang prosesnya itu kemudian hasilnya seperti apa. Nah itu disebutkan. Misalkan hasilnya anak-anak di kelas menjadi lebih senang belajar dengan kita. Ceritakan saja bagaimana proses mereka mendapatkan kesenangan tersebut sampai berpengaruh terhadap nilai misalkan. Atau juga misalkan kalau saya proses, pembelajaran ketika membuat buku dan itu saya membuat buku bahan ajar, itu saya ceritakan. Ternyata buku itu berhasil, menjadikan salah satu buku bahan ajar ketika saya melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah itu, sebuah tingkat keberhasilan boleh diceritakan, sekecil apapun silahkan ibu dan bapak ceritakan dan itu real, nyata, boleh sebut nama, boleh sebut tempat, dan boleh sebut tahun, bukan boleh lagi, harus menurut saya. Jadi, cerita itu, jawaban-jawaban kita dalam esai guru penggerak itu nyata, real, pernah kita lakukan, bukan wacana dan baiklah, semoga saja, pembahasan tadi dapat berguna atau dapat membuka wawasan ibu dan bapak dan lebih bersemangat lagi dalam mengikuti program Guru Penggerak. Semangat terus dan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Merdeka belajar.